Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya Abdan Labs. Pada kali ini saya akan coba sharing ya. Sharing tips mempercepat aplikasi Node.js dengan teknik asinkronus. Oke, kita next. Teman-teman sekalian, ini adalah tips sederhana yang mungkin nantinya bisa teman-teman pakai jika teman-teman bertemu dengan case yang serupa ya. Oke, yang dimaksud dengan judul yang di awal tadi, bagaimana cara mempercepat aplikasi Node.js kita, ini sebenarnya berkaitan dengan case ketika di dalam service kita menghit beberapa third-party API. Di sini saya contohkan ada 4 third-party API dan satunya adalah database. Jadi pertama, klien akan melakukan uh, request ke aplikasi Node.js kita, bagian backend. Kemudian di bagian backend kita ini melakukan hit ke berbagai third-party API. Di sini ada 4 ya, ada 4 third-party API. Yang pertama, untuk third-party API yang pertama ini memerlukan waktu durasi 1 detik. Jadi durasi di sini yang dimaksud adalah ketika service kita menghit third-party API ini. Nah, third-party API pertama ini akan memberikan respon ke kita, ke backend kita ini selama 1 detik. Nah, ini untuk third-party API yang kedua ya. Third-party API yang kedua ini memerlukan waktu 1 detik, kemudian yang ketiga 2 detik, keempat 1 detik, dan untuk ke database dan query untuk mengget data dari database ini memerlukan waktu 1 detik. Jadi teman-teman sekalian, jika prosesnya seperti ini, tentu ini akan backend kita akan terjadi delay ya, akan terjadi delay. Jika kita menggunakan teknik yang sinkronus, ini akan memerlukan waktu 6 detik, dan jika kita menggunakan teknik asinkronus, ini akan memerlukan waktu 2 detik. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa perbedaannya ini signifikan gitu, sinkronus dan asinkronus. Terus apa perbedaannya kedua ini gitu ya? Apa yang membuat beda nih, apa nih bedanya gitu, intinya seperti itu. Oke, kita akan coba case sederhana ini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai sinkronus terlebih dahulu ya. Oke, sinkronus vs asinkronus. Uh, sinkronus atau bisa kita sebut sebagai teknik blocking, atau bukan teknik ya, sebuah proses yang sifatnya blocking. Oke, saya di sini asumsikan ya, saya membuat satu perumpamaan. Ada sebuah kafe di sini. Nah, kafe ini mempunyai area pemesanan, kemudian di kafe ini memiliki beberapa menu yang disediakan. Di sini ada menu kopi, ada susu, air putih, dan kopi susu. Nah, kopi ini memiliki durasi 5 menit untuk pembuatannya, kemudian susu 6 menit, air putih 1 menit, kopi susu 7 menit. Oke, kemudian datang customer pertama, customer kedua, customer ketiga. Nah, setelah datang, customer pertama melakukan pemesanan ke area pemesanan, di mana customer pertama adalah sebagai pemesan pertama. Dia memesan kopi, di sini pemesan pertama ya, teman-teman sekalian. Memesan kopi. Kemudian customer kedua, dia sebagai pemesan kedua, dia memesan susu. Kemudian customer ketiga sebagai pemesan ketiga, dia memesan air putih. Oke, semuanya masuk ke dalam area pemesanan. Nah, setelah masuk ke area pemesanan ini, maka akan diproses secara bergantian. Nah, ini sifatnya blocking. Jadi blocking itu akan diproses yang mana terlebih dahulu memesan, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini si pelayan akan melakukan pembuatan kopi terlebih dahulu, karena kopi adalah pesanan yang pertama kali dipesan oleh customer. Oke, di sini. Kemudian akan dibuatkan susu, kemudian air putih. Oke. Kopi akan dibuatkan dulu, kemudian kopinya selesai.
dan dihantarkan ke customer pertama. Dan durasi kopi ini disajikan pada menit ke-5. Jadi kenapa pada menit ke-5? Karena untuk pembuatan kopi ini memerlukan waktu 5 menit. Kemudian setelah proses pembuatan kopi ini selesai, pelayan akan membuatkan kembali pesanan yang dipesan oleh customer kedua, yakni memesan susu. Nah, susu ini disajikan ke customer kedua pada menit ke-11. Mengapa pada menit 11? Karena untuk pembuatan susu ini memerlukan waktu 6 menit. Kemudian, karena pembuatan susu ini dilakukan setelah pembuatan kopi ini selesai, maka durasi 5 menit ditambah dengan durasi 6 menit. Jadi proses selesai daripada pembuatan susu ini memerlukan waktu 11 menit. Oke. Setelah selesai, pelayan akan membuatkan kembali pesanan yang terakhir, yaitu pesanan air putih, dan air putih pun disajikan pada menit ke-12. Ya, seperti halnya pada deretan proses sebelumnya, 12 itu didapat daripada pembuatan kopi 5 menit ditambah pembuatan susu 6 menit, kemudian ditambah dengan pembuatan air putih 1 menit. Sehingga air putih ini disajikan ke customer ketiga dalam waktu 12 menit. Jika kita melihat di sini, pada proses sinkronus ini atau blocking ini terjadi sebuah fenomena ya, ketidakefektifan di sini, di mana pembuatan air putih yang seharusnya bisa lebih cepat dikerjakan 1 menit, ini harus menunggu 12 menit. Dan proses semua ini terjadi secara bergantian dan pesanan selesai dalam waktu 12 menit. Oke, ini adalah proses blocking atau sinkronus. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana proses asinkronus atau proses non-blocking. Perumpamannya sama, ini adalah sebuah kafe di mana kafe tersebut memiliki area pemesanan sama, kemudian menu-menu minumannya juga sama. Ada 3 customer datang, customer 1, customer 2, customer 3. Kemudian melakukan pemesanan sama seperti case sebelumnya. Oke, pesanan susu dan pesanan air putih. Namun yang membedakan pada proses asinkronus atau non-blocking ini, proses pengerjaan atau pembuatan pesanan tersebut tidak tergantung kepada siapa yang pertama kali membuat, dan kedua siapa, ketiga itu siapa. Jadi ini adalah sifatnya non-blocking. Ini akan dikerjakan secara paralel, jenis paralel gitu ya, akan dikerjakan secara bersamaan. Sehingga ketika proses ini akan dikerjakan bersamaan, maka air putih pun akan disajikan sebagai hidangan pertama, sebagai item dari minuman yang pertama kali selesai. Nah, ini disajikan pada menit ke-1 karena ini memerlukan waktu 1 menit dalam pembuatannya. Kemudian pesanan yang kedua selesai. Ini kopi disajikan pada menit ke-5. Nah, mengapa pada menit ke-5? Karena memerlukan waktu 5 menit. Oke, kemudian yang terakhir yakni susu disajikan pada menit ke-6. Di mana susu memerlukan waktu 6 menit dalam pembuatan. Jika kita lihat di sini, tentu cara ini lebih cepat dibandingkan dengan cara sinkronus, karena pada proses asinkronus atau non-blocking ini deretan dari pelaksanaan pembuatan pesanan tidak dilakukan secara bergantian, akan tetapi dilakukan secara bersamaan, kemudian dihantarkan siapa yang terlebih dahulu, pesanan siapa yang terlebih dahulu selesai. Oke, kita kembali lagi ke case ini ya, teman-teman sekalian. Ini adalah service yang sebelumnya saya perlihatkan ke teman-teman sekalian. Sekali lagi ini adalah tips, bukan satu-satunya jalan jitu, tapi setidaknya ini nanti teman-teman ada gambaran gimana perbedaan berapa detik dari proses ini ya, proses sinkronus ataupun asinkronus. Oke, prosesnya sama. Lalu bagaimana cara implementasikannya di dalam backend kita? Oke teman-teman sekalian, ini adalah contoh dari kode program yang akan kita coba implementasikan bagaimana cara kerja dari proses sinkronus dan asinkronus.
Pada dasarnya JavaScript itu bersifat asinkronus secara default. Oleh karenanya, jika kita ingin melakukan uji coba secara sinkronus, kita perlu melakukan penambahan, yakni penambahan async dan await, di mana setiap deretan code ini akan dikerjakan secara bergantian. Oke, kita akan coba implementasikan bagaimana durasi waktu yang diperlukan dalam proses sinkronus ini. Ini kita umpamakan sebagai third-party API yang pertama, kemudian ini third-party API yang kedua, ini ketiga, empat, dan ini pengambilan data melalui query SQL misalnya seperti itu. Nah, untuk third-party API yang pertama ini memerlukan waktu 1 detik. Nah, ini saya menggunakan set timeout untuk mengatur pengembalian datanya. Untuk third-party API yang kedua ini memerlukan waktu 1 detik, kemudian third-party API yang ketiga ini memerlukan waktu 2 detik, kemudian 1 detik. Kemudian ini ke database-nya memerlukan waktu 1 detik. Nah, ketika prosesnya ini selesai, jadi ketika prosesnya ini selesai, ini akan saling tunggu ya teman-teman sekalian ya. Ketika ini sudah selesai, kemudian akan dikerjakan yang ini, kemudian akan dikerjakan ini, dan seterusnya sampai sini. Kemudian akan dikembalikan datanya. Oke, kita akan coba yang sinkronus. Oke, sebelumnya saya sudah jalankan servernya. Kita akan coba sinkronus. Oke, kita akan send di sini. Kita akan lihat berapa detik dari proses sinkronus ini ya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat nih, untuk waktu pengambilan data selama 6 detik ya, selama 6 detik, kisaran 6 detik. Jika kita kembali lagi ke code kita, jika kita hitung dari sini 1 detik, 2 detik, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kisaran waktu 6 detik ya, karena satu sama lain ini saling menunggu. Oke. Karena JavaScript ini bersifatnya asinkronus, ketika kita uji coba ya, kita uji coba misalnya kita tidak menggunakan async wait, supaya kita coba apakah benar JavaScript ini pada dasarnya itu bersifat asinkronus. Oke, kita hilangkan ya. Hilangkan, lalu kita kembali lagi di sini, lalu kita send. Oke. Nah, di sini tidak mendapatkan data, atau di sini datanya berupa objek kosong. Mengapa demikian? Karena proses asinkronus ini di dalam JavaScript ini perlu dihandle. Dihandle-nya seperti apa? Karena ini dikerjakan secara berbarengan, kemudian setelah sampai sini datanya belum ada nih, akan tetapi dia langsung dikembalikan atau langsung dikirim sebagai responnya gitu ya. Nah, kita perlu cegah supaya data ini dikembalikan ketika datanya itu sudah benar-benar ada gitu ya. Oke. Nah, salah satunya untuk mencegah datanya itu supaya datanya ada dulu, kemudian dikembalikan, kita menggunakan async wait. Nah, konsep penggunaan async wait yang pertama di sini ini adalah konsep yang mirip dengan proses sinkronus ya. Oke. Kemudian kita sudah melihatkan tadi ya berapa detik yang diperlukan untuk mendapatkan data ini. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan asinkronus. Ini menggunakan sinkronus selama 6 detik. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, kemudian saya akan contohkan gimana cara menggunakan asinkronus. Nah, sebenarnya JavaScript ini sudah menerapkan asinkronus, tapi kita perlu memolesnya supaya data ini tidak dikembalikan dalam kondisi kosong gitu. Jadi proses menunggunya tetap ada. Kita perlu menggunakan async wait karena ada satu code yang perlu kita tunggu gitu ya. Nah, untuk case-nya sama seperti di atas, di mana di sini ada
4 third-party API, di mana third-party API memiliki durasi waktu yang berbeda-beda. Ini 1 detik, kemudian 1 detik, 2 detik, 1 detik, kemudian yang ke DB ini 1 detik. Nah, ini sebuah perumpamaan aja teman-teman sekalian, bahwasanya ini sebuah perumpamaan supaya kita tidak terlalu repot dengan durasi waktunya gitu. Kalau kita menggunakan set timeout kan kita bisa mengset berapa durasi waktu, berapa detik yang data itu akan dikembalikan. Oke. Nah, untuk melakukan teknik asinkronus ini supaya datanya ini dikembalikan ke sini tidak kosong, nah kita perlu menggunakan async await kembali. Akan tetapi async await tersebut kita tidak pasang di sini ya. Await-nya kita tidak pasang di sini. Kita akan pasang await-nya itu di sini ya teman-teman sekalian ya. Nah, kita akan menggunakan promise di sini, promise all, di mana promise all ini kita kasih await supaya data di sini akan dikembalikan ke dalam tiap-tiap variabel yang ada di sini ketika datanya ini sudah ada ya. Dalam artian datanya ini sudah lengkap itu baru dikembalikan. Nah, kenapa harus menggunakan teknik seperti ini? Karena kita tidak mau data yang dikembalikan di sini ini masih kosong ya. Seperti halnya kita pada tes yang di atas tadi ketika kita hilangkan async await-nya, kemudian kita hit API dari sinkronusnya ini, datanya kosong kan tadi ya, objek kosong. Oleh karenanya, untuk trik gimana caranya supaya datanya itu tidak kosong, kita perlu menambahkan async await, akan tetapi async await-nya kita bungkus function-function yang kita mau kita ambil datanya ke dalam promise all. Nah, kita masukkan setiap function daripada yang akan menampung nilai kembalian di sini ya. Raw function-nya kita masukkan ke sini. Nah, ketika semuanya udah ada, ibaratnya semua datanya udah terget semuanya, kemudian akan dikembalikan sebagai respon. Oke, kita akan send. Nah, kita lihat di sini. Ini prosesnya memerlukan waktu 2 detik, sedangkan di sini memerlukan waktu 6 detik. Oke. Ini sesuai dengan case yang tadi, di mana ketika kita menggunakan sinkronus, ini akan memerlukan waktu 2 detik, karena setiap proses ini akan ditunggu. Ini akan ditunggu, ini akan ditunggu. Jadi semua deretan durasi ini akan ditambahkan sehingga menghasilkan waktu 6 detik. Nah, ini akan menghasilkan durasi waktu 6 detik. Kemudian jika kita menggunakan asinkronus, nah asinkronus ini ada tekniknya juga ya supaya prosesnya itu akan dikembalikan tidak kosong datanya. Nah, kita tetap menggunakan async await di sini. Nah, namun wait-nya kita gunakan untuk menunggu si promise ini menyelesaikan deretan raw function yang ada di sini ya, yang ada di sini. Oke, ketika datanya sudah ada semua, baru dikembalikan sebagai respon di sini. Nah, tentu ini akan lebih mempercepat kita, terutama di aplikasi backend kita. Nah, karena third-party API ini kita tidak bisa mengontrol durasi yang dihasilkan itu, durasi pengembalian responnya itu berapa lama itu kita tidak bisa mengontrol. Karena ini adalah service dari luar ya, third-party API kan service yang di luar yang kita pakai gitu. Oleh karenanya ini adalah salah satu cara gimana supaya prosesnya itu bisa lebih cepat gitu ya. Oke, itulah teman-teman sekalian sedikit tips dari saya. Oke, channel ini sebagai tempat sharing ya untuk belajar berbagi lah intinya. Mungkin tutorial masih masih acak-acakan, tapi next time saya akan coba untuk perbaiki. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jika teman-teman punya tips atau punya trik lain cara menghadapi third-party API ini, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar ya.
atau teman-teman bisa ya bisa berbagi supaya bisa berbagi ke teman-teman lain. Oke.